Salah satu temuan nyata atas pelanggaran izin dari Holy Wings adalah yang terjadi di Kota Bogor. Di kota ini, nama outlet Holy Wings telah berubah menjadi Elvis. Berdasarkan temuan tim Satpol PP Kota Bogor, di outlet Holy Wings yang perubahan namanya juga tidak pernah diinformasikan ke pemerintah Kota Bogor ini. Wali Kota Bogor bersama tim menemukan sendiri keberadaan minuman beralkohol di atas 5% di gudang milik Elvis ini. Ini Elvis yang ada di wilayah Bogor telah disegel. Jadi Elvis ini adalah perubahan nama dari Holy Wings. Beberapa waktu yang lalu ya, ini baru dirubah namanya menjadi Elvis. Kita akan lihat di sini ada garis polisi yang terpasang. Kemudian ada tulisan di sana, pemerintah Kota Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja menyegel tempat usaha sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2021. Coba saya akan lihat di sekitar sini, saya akan coba keliling. Bagian pintu masuk ini juga disegel. Saya melihat juga sudah tidak ada aktivitas apapun di sini. Di bagian dalam, kalau saya lihat ini karena tembus pandang juga kacanya ya, jadi saya bisa melihat dari luar. Kursi juga sudah tidak tertata lah ya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah penyegelan ini sifatnya permanen atau memang sementara waktu. Nah, ini yang kemudian masih kami tunggu penjelasan dari pihak-pihak berwenang lainnya. Apakah memang kalau misalnya sudah memenuhi izin operasional, nantinya akan memungkinkan untuk dibuka kembali atau tidak? Nah, itu nanti kita akan tunggu kelanjutannya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Menurut penjelasan Wali Kota Bogor, setidaknya ada sejumlah pelanggaran yang terungkap akibat kegaduhan yang terjadi. Dari mulai perubahan nama yang tidak dilaporkan ke pihak berwenang, hingga penjualan minuman keras. Oke, sebetulnya seperti apa sih proses untuk penerbitan izin Holy Wings di wilayah Bogor? Kita akan langsung tanyakan ke Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya. Jadi kemarin kita bukukan dulu, kita minta tutup dulu, sambil kita mendalami apa saja pelanggarannya gitu. Kemarin saya sudah dilaporkan, hasilnya sudah ada. Jadi pertama ada pelanggaran berat karena mereka itu kan tidak punya izin untuk menjual alkohol di atas 5%. Sedangkan mereka kedapatan menjual di atas 5%. Yang kedua, mereka berganti nama menjadi Elvis gitu, tetapi tidak dikomunikasikan kepada pemerintah Kota Bogor. Jadi tidak ada komunikasi lah di situ. Dan yang ketiga, menimbulkan keresahan di publik ya. Jadi beberapa alasan itu bagi kami cukup untuk mencabut seluruh izin operasional dari Holy Wings. Oke, Holy Wings yang ada di Bogor yang sekarang sudah berganti nama menjadi Elvis itu kan sudah ada itu Februari 2022 ini ya Pak ya? Sejak Februari Elvisnya? ini. Iya. Iya. Ya, tapi ya dia berganti nama, menyusukan nama, mendaftarkan kepada BKPM gitu, ke Jawa Barat gitu. Tapi tidak ada komunikasi dengan kita. Ya seharusnya kan mereka tahu dari awal. Kami sebetulnya setengah hati ya, karena kita tahu bahwa Holy Wings ini banyak persoalan, makanya banyak persyaratannya. Waktu itu persyaratannya tidak boleh jual minuman alkohol di atas 5%. Kemudian kedua, menjaga kondusivitas ya. Yang ketiga juga ada kearifan lokal di situ gitu. Okay. Tapi ternyata itu tidak dipenuhi. Oke, nah jadi sejak kemudian beroperasi Februari 2022 dengan nama Elvis tadi, ya, itu izinnya tuh sebetulnya izin apa sih Pak? Tempat hiburan malam, restoran kah atau apa sebetulnya? Ya itu kan ada restoran, kafe begitu ya, kemudian bar gitu. Nah ini semuanya kita, ini kan izinnya di provinsi sebetulnya. Ya jadi mereka ngurus langsung gitu. Nah tapi kami meminta kepada provinsi untuk tidak melanjutkan kira-kira begitu. Oke, sebelum sampai nanti kita membahas soal, nanti saya akan tanyakan juga soal prosesnya ini penerbitan izinnya seperti apa. Tapi sebelum masuk ke sana Pak, yang ingin kami tegaskan dulu ini berarti izinnya betul soal restoran, bukan soal untuk hiburan malam. Nggak ada hiburan malam, nggak ada. Ya, izinnya hotel, restoran, bar kira-kira gitu. Sama dengan yang lain, cuman mereka kan punya izin yang dari pusat itu untuk menjual alkohol sampai 5%. Nah, itu bisa memang. Di beberapa titik di Kota Bogor juga begitu bisa, tapi tidak di atas 5%. Oke, nah itu kan akhirnya ditemukan pada sejak awal tuh izinnya untuk restoran, tapi kenapa kemudian baru hari ini Pak dilakukan proses untuk penutupan berkaitan dengan izin operasional tadi? Ya kan begini,
begitu ada isu bahwa publik keberatan, kan kami harus cek ke situ. Ya, terhadap iklan promo. Mereka melakukan promo atau enggak. Gitu. Ternyata yang kita dapati pelanggaran-pelanggaran itu, ya mereka kan nggak boleh jual 5%. Ya begitu kita sidak ke sana, ada gudang yang sebelumnya kita nggak tahu. Gudang itu baru didapati kemarin, begitu kami sidak sana. Begitu saya kesana sama Pak Kapolres, kita curiga karena dari bilnya ternyata ada. Itu makanya baru kemarin, karena baru tertangkap kemarin gitu. Oh, jadi hulunya di situ ya, karena ada laporan dari masyarakat. Dari masyarakat, ada baru keresahan, pemerintah kota ada keresahan masyarakat, kami datang ke langsung sana. ke lapangan. Promonya yang di Jakarta nggak ada, yang Muhammad Maria itu nggak ada promonya, tapi yang ada adalah alkohol di atas 5%. Oke Pak, yang dipertanyakan publik juga sebetulnya pengawasan yang diberlakukan selama ini oleh pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi seperti apa sih Pak? Termasuk juga untuk proses penerbitan izinnya itu bagaimana? Ya begini, izin usaha itu, kalau IMB memang dari kami, ya kita bangunan gedung teknis gitu. Jadi kalau secara teknis nggak ada masalah, ya bisa diterbitkan IMB itu. Gitu. Nah yang kedua ada izin usaha tadi ya, ada NIB, ya itu diajukan melalui online ke pusat gitu. Nah ini saya kira catatan kita ya, bagaimana izin yang lebih mudah ini tetap bisa diawasi bersama-sama oleh pemerintah daerah gitu. Oke, jadi awalnya adalah melalui pusat dulu, kemudian baru diaplikasikan ke daerah. Enggak, itu sama semua. Kan mereka harus punya IMB. IMB itu kita yang buat. Oke. Ya karena ada kajian teknis gitu, itu IMB. Tapi begitu IMB ada kan mereka harus ada izin-izin lain. Ya ada NIB untuk berusaha gitu ya. Nah, itu mereka berproses lah ke instansi terkait. Ya ke provinsi, kemudian juga ke BKPM gitu. Oke, kalau kemudian nanti dalam perjalanannya ada pemenuhan persyaratan misalnya izin operasional, ada kemungkinan untuk dibuka kembali atau bagaimana kalau dari pemerintah daerah? Kan kita berpegang dengan ini ya. Kalau saya pribadi, kalau ketahuan orang-orang itu yang akan melakukan izin usaha, saya nggak akan kasih selama saya jadi wali kota. Mau 1000 kali mengajukan pun 1000 kali akan saya tutup itu. Meskipun itu prinsipnya. memenuhi izin operasional itu, Pak? Ya karena orang-orang itu udah cacat. Ya sama lah sekarang ya. Kalau ada orang ingin melakukan usaha, itu kan sudah clearance tax. Kita harus cek ya pajaknya lancar nggak gitu. Kemudian di KPK juga ada catatan nggak? Ya kalau ternyata ada catatan ya nggak bisa. Saya sebagai pemerintah kota ya berhak untuk tidak memberikan ruang bagi investor kalau punya catatan-catatan hitam kan buat apa? Sama ya begitu kami ajukan, kami telusuri ada kaitannya, udah ada catatan jelek, buat apa beroperasi di Bogor? Ada juga yang kemudian mempertanyakan kalau misalnya ditutup, bagaimana untuk nasib para karyawan yang kemudian bekerja di tempat itu? Nah, bagaimana jawaban selalu dari ada rezeki di jalan Allah bagi yang berusaha dan berikhtiar. Satu. Yang kedua, ya kita komunikasi. Saya tutup beberapa diskotik di Kota Bogor. Kita komunikasi, oke ada berapa karyawan, saya komunikasi dengan Disnaker dan sebagainya gitu. Jadi kita harus tahu prioritasnya, yang paling atas apa? Yang paling atas adalah ketertiban umum, kemudian aturan dan lain-lain. Yang lain-lain konsekuensi kita selesaikan sama-sama gitu. Jadi jangan dibalik-balik, jangan sampai gara-gara berpikir yang tadi, tenaga kerja, kemudian moral dirusak, akidah dilabrak, aturan dilanggar, nggak bisa. Nggak bisa begitu jalan berpikirnya. Oke, kita paham perspektif itu Pak Wali, tapi ingin saya tanyakan dan juga publik mempertanyakan Pak. Sejauh ini komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya tanya publik yang mana yang mempertanyakan. Ini banyak sekali mempertanyakan Pak. Ya apa? Pertanyaannya Jadi, apa? Pertanyaan begini, bagaimana kemudian komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan karyawan yang selama ini bekerja di Holy Wings di wilayah Bogor? Komunikasi sudah seperti apa? Bagaimana kemudian nasib para pekerja ini? Kan saya sampaikan tadi ya, begitu ini kan belum keluar resmi. Ya kan, saya baru sampaikan tadi hasil rapat. Ya begitu itu diputuskan, ya pasti kita akan komunikasi. Oke, maunya gimana? Saya panggil Disnaker, saya panggil UMKM dan lain-lain. Oke, ada yang bisa difasilitasi atau tidak? Sebagian barangkali ada yang bisa, sebagian lain tidak. Tidak mungkin 100% semua. Ya tapi itu konsekuensinya. Tapi itu kan pembelajaran bagi semua. Kalau mau bekerja, ya harus berhitung ke depan panjang. Pekerjaan seperti apa, masa depannya seperti apa. Jangan diputar balik ya isunya menjadi kesejahteraan karyawan, tenaga kerja ini diputar balik ya. Ini persoalan penting ini. Ini persoalan akhlak, persoalan akidah, persoalan kehormatan umat, persoalan penegakan aturan, jadi putar balik. Yang tenaga kerja dan lain itulah hal teknis harus kita selesaikan sama-sama gitu loh. Oke, tadi saya tekankan sekali lagi Pak, berarti artinya pemerintah daerah menjamin untuk tidak menjamin, saya katakan pemerintah daerah akan berkomunikasi dengan setiap unit usaha yang berdampak ketika ada penutupan izin usaha.
Beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan, proses hukum terhadap pihak manajemen Holy Wings terkait dengan kasus penistaan agama masih terus bergulir sampai saat ini. Kalau yang berkaitan dengan penutupan izin usaha beberapa outlet Holy Wings di beberapa wilayah, misal saya sebut di Jakarta, kemudian di Bogor, ya memang benar demikian. Ketika kami langsung datang ke lokasi, tidak ada aktivitas apapun yang terlihat di lokasi tersebut. Tapi tentu yang menjadi pertanyaan publik adalah apakah penutupan izin usaha ini sifatnya hanya sementara waktu atau memang sifatnya permanen? Nah, ini yang masih terus kita tunggu perkembangan kelanjutan mengenai penutupan izin usaha untuk outlet Holy Wings. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.